Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafar Mendra Putra dengan NIM 1905112738. Akan membuat video tentang inovasi pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen pengampu kami, yakni Ayahanda Nurdiansyah MPD. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yakni inovasi kadang-kadang juga dipakai untuk menyatakan penemuan karena hal yang baru. Itu hasil temuan. Kata penemuan itu juga sering digunakan untuk menerjemahkan kata dan bahasa Inggris discovery dan invention. Menurut pendapat kami, berkaitan dengan pentingnya dinamis pendidikan di Indonesia dalam upaya memenuhi kebutuhan dan ketuntutan tersebut. Maka yang diminta di nomor 1 yang ini pengertian dan apakah yang mana yang cocok dengan hubungannya dengan modernisasi. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu discovery. Discovery adalah suatu penemuan yang sebenarnya benda atau hal yang ditemukan itu sudah ada tetapi belum diketahui orang. Yang dimana itu penemuan-penemuan ini hanya diketahui oleh segelintiran orang dengan bertujuan untuk bisa dikembangkan lagi. Lanjut, yang kedua itu invensi atau invention adalah suatu penemuan yang benar-benar baru. Artinya di sini penemuan itu baru saja ditemukan, dengan contohnya seperti penemuan sebuah benua atau penemuan sebuah robot atau sebuah sistem pembelajaran atau sebuah rumus dari hukum fisika yang ada. Kaitannya dengan modernisasi, inovasi dengan modernisasi di sini sangat berkaitan dikarenakan sebuah inovasi atau sebuah perubahan itu akan memberikan dampak besar dalam hal modernisasi atau pembenahan dalam membuat kemajuan. Itu sangat mempengaruhi dalam pembaruan. Baiklah, saya akan menjawab nomor 2. Penerapan yang saya gunakan yaitu dari spare part tahun 1967, yaitu yang pertama penemuan ide, adopsi, dan implementasi. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Yang pertama, penemuan ide yang saya maksud di sini adalah saya sebagai pengajar akan mencari tahu lagi ide dalam bentuk pembelajaran dalam kelas, seperti halnya melakukan kerja kelompok yang mana kelompok tersebut dibagi dua, yakni dengan tim ahli dan tim penemu. Di situ mereka akan berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah yang ada. Lanjut, yang kedua itu adopsi. Adopsi yang dimaksud di sini adalah saya tetap menggunakan disebut dan mencoba untuk menerapkan ide yang saya temukan dan melihat kekurangan atau kelebihan dari hal tersebut. Yang ketiga, implementasi. Setelah sempurnanya ide yang saya temukan atau yang saya kembangkan, lalu saya berikan seperti pembelajaran yang sangat dekat dengan ide saya dan lalu melaksanakan ide yang saya temukan dalam sistem pembelajaran saya. Baik, saya akan menjawab nomor 4, yaitu baiklah, saya akan menjawab nomor 4. Ini tentang menurut saya pembaruan dalam sistem pendidikan Indonesia
itu ada dampak baik dan dampak buruknya. Yang pertama, kalau jika kita melihat dari dampak baik, pengembangan dari sistem-sistem pembelajaran yang dikemukakan oleh badan-badan besar di bidang pendidikan di Indonesia itu memberikan dampak yang plus, baik itu guru ataupun itu dari murid itu sendiri. Jika kita melihat dari guru, yang pertama kita bisa melihat bagaimana sistem guru sekarang itu lebih membuat siswanya aktif dalam kelas, seperti memberikan argumen, memberikan pendapat dan semacamnya. Itu sangat membantu dalam pengembangan diri dari siswa tersebut. Jika kita melihat dari sisi baiknya dari seorang siswa, itu sangat baik sekali lah untuk perkembangan diri dari siswa tersebut, dikarenakan siswa tersebut akan melakukan atau mencari ide atau mengembangkan dan juga memberikan kreativitas mereka sebaik-baik mungkin dalam pembelajaran, dikarenakan guru sekarang itu lebih menuntut kreativitas kita, atau bukan guru tapi sistem yang diterapkan di Indonesia itu lebih menuntut kita dalam menuntut kreativitas dari seorang siswa tersebut. Lah, sekarang kita bisa lihat bagaimana kita melihat siswa sekarang lebih kreatif dan inovatif dalam pembelajaran di sekolah. Dari sisi negatifnya atau sisi buruknya dari pengembangan tersebut, yang pertama, guru akan bingung dalam melakukan sistem pembelajaran mereka. Yang kedua, akan mencari lagi ide atau cara baru dalam memberikan pembelajaran yang sesuai dengan perubahan yang diberikan oleh pusat tadi gitu. Yang selanjutnya, untuk siswanya juga bingung, atau lebih tepatnya lebih dalam istilahnya lebih membingungkan lagi seorang siswa jika perubahan sistem itu akan terus-menerus dilakukan, dikarenakan itu tidak mengefektifkan lagi dalam pembelajaran mereka. Karena dengan berubahnya sistem pendidikan, itu kan juga berubah dari sistem cara mereka melakukan pembelajaran tersebut gitu. Baiklah, saya akan menjawab nomor 5, yaitu konsekuensi inovasi pendidikan. Baiklah, konsekuensi inovasi pendidikan ialah suatu dampak yang mengikuti proses adopsi suatu inovasi. Dan di sini memikirkan konsekuensi atau akibat dari sebuah inovasi dalam bidang apapun itu sangatlah susah, karena itu masyarakat seringkali menerima sesuatu itu dengan kepercayaan dan keyakinan, bukan karena alasan atau rasional. Konsekuensi di sini juga bisa kita lihat seperti konsekuensi pendidikan, seperti melakukan pemaparan PPT. Lah, di sini konsekuensi langsungnya yaitu siswa akan merasa bosan dan juga malas, dikarenakan hanya melihat sebuah pemaparan PPT di depan kelas tanpa melakukan kegiatan apapun, seperti disuruh mencatat atau sebuah ringkasan yang nanti dikumpulkan ke kelas. Yang kedua, jika kita melihat dari sisi konsekuensi tidak langsungnya, itu kita bisa melihat lagi seperti konsekuensi tidak langsung dari PPT, pemaparan PPT di depan kelas, itu seperti siswa akan kebergantungan dengan pemaparan PPT dan tidak memerlukan buku lagi. Dan itu akan berakibatkan menurunkan minat baca dari siswa-siswa yang ketergantungan dengan PPT tersebut.
Baiklah, sekian dari pemaparan jawaban yang saya berikan. Jikalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.